peserta jamaah iktikaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, di malam ke-21, di mana merupakan malam pertama dari rangkaian malam-malam ganjil yang di dalamnya kita mengejar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan patutlah kita berbangga dan mensyukuri nikmat ini, sebab Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, kemudian mereka bertilawah, membaca Al-Quran, dan juga mengkaji, bertadarus, ya. Tadarus itu artinya belajar, makanya ada namanya dirosat. Nah, itu akar katanya sama. Mereka mengkaji Al-Quran, atau dalam istilah yang lebih general, mengkaji tentang agama Islam, tentang syariat, sebagaimana yang insya Allah akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Apa kata Rasulullah SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah. Niscaya Allah akan menurunkan sakinah. Jadi sakinah itu kan biasa kita kalau orang menikah, ya, semoga mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah itu artinya ketenangan. Jadi sudah pasti orang-orang yang menghadiri majelis ilmu itu mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barusan saya mengejar waktu karena terjebak macet, gusar, karena saya tidak mau terlambat. Saya sudah gusar di jalan. Tapi begitu masuk ke masjid ini, wallahi, alhamdulillah, saya mendapatkan ketenangan. Dan inilah janji yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika kita menghadiri majelis ilmu. Jangankan yang menghadiri untuk menyimak, duduk dengan khusyuk. Orang yang sekadar lewat, mampir ke majelis ilmu, kemudian pergi lagi hanya sesaat, itu juga akan mendapatkan keutamaan dari majelis ilmu tersebut. Kemudian apa, tidak hanya sakinah, akan dinaungi ghasyiyatuhumur rahmah, akan dinaungi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala selain rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba apabila sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka cukup. Tidak ada lagi yang bisa menandingi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup sampai situ, Bapak Ibu sekalian. Wa haffathumul malaikah. Para malaikat kemudian berbondong-bondong, ya, mungkin jumlah kita di sini dibatasi sedikit, tidak terlalu banyak karena masih dalam suasana pandemi. Tetapi ada makhluk gaib, yaitu para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memenuhi ruangan ini. Mereka berdesak-desakan untuk ikut menghadiri majelis ilmu. Itulah sebabnya mengapa salah satu tempat yang mustajab, atau tempat di mana doa-doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika adanya majelis ilmu. Sebab malaikat berdesak-desakan menghadirinya, dan tentu saja mengamini doa-doa orang yang ada di majelis ilmu. Dan yang terakhir, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, keutamaan dari majelis ilmu adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini yang paling istimewa. Allah akan menyebut nama-nama kita di hadapan seluruh penghuni langit.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada seremonial negara di istana kepresidenan misalkan, kemudian tiba-tiba nama kita disebut ya dengan sebutan yang positif, mendapatkan penghargaan, nama kita disebut, tidakkah kita begitu bangga? Apalagi yang menyebut nama kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Betapa bangganya kita. Dan inilah keutamaan dari majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak ingin berlama-lama di majelis ilmu ini sebab kita akan menjalani rangkaian ibadah i'tikaf. Tetapi kiranya perlu kita untuk memahami tentang hukum dan tata cara i'tikaf, dan juga mengetahui keutamaan-keutamaannya serta amalan apa saja, sehingga i'tikaf yang kita lakukan itu bisa kita maksimalkan, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang memang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya dari rangkaian ibadah i'tikaf kita. Itulah sebabnya para ulama mengatakan bahwasanya hendaknya kita mempelajari ilmu sebelum kita mengamalkannya. Jadi kalau kita ingin berdagang, kita pelajari dulu tentang hukum-hukum berdagang. Kita ingin sholat, kita pelajari dulu tentang fikih sholat. Dan kita ingin beriktikaf juga, maka kita harus memahami dulu tentang fikih atau tata cara iktikaf. Sehingga apa? Sehingga kita bisa meminimalisir hal-hal yang kemudian bisa merusak iktikaf kita, dan kita bisa memaksimalkan apa-apa saja yang memang seharusnya kita kejar selama iktikaf. Yang pertama, apa itu iktikaf? Secara bahasa iktikaf artinya menetap, menetap atau berdiam. Jadi kalau ada sesuatu yang berdiam, tidak kemana-mana, itu secara bahasa bisa disebut i'tikaf. I'takafa ya'takifu. Dalam Al-Quran itu wala tubashiruhum aakifuna fil masajid. Janganlah engkau pergauli istri-istrimu sementara engkau sedang beriktikaf di masjid. Jadi kata pelakunya adalah al-akif, orang yang melaksanakan i'tikaf. Dan secara syariat, definisinya adalah menetap di dalam masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. Ini yang penting. Innamal a'malu binniyat. Segala jenis ibadah yang membedakannya dia dari perbuatan biasa yang tidak bernilai ibadah adalah niatnya. Jadi kalau Bapak Ibu mandi, itu bisa dihitung sah mandi junub, atau mandi wajibnya sah kalau dia disertai dengan niat. Kalau tidak, maka dia jadi mandi biasa, sebab tata caranya kurang lebih sama, mengguyurkan seluruh badan dengan air. Begitu pula dengan i'tikaf. Kita bisa saja berdiam diri di masjid, tetapi kalau kita tidak niatkan itu sebagai i'tikaf, maka itu bukanlah i'tikaf. Seperti itu. Bisa jadi ada orang masjid berdiam diri hanya ingin nongkrong saja, atau yang lebih parah niatnya riya supaya dilihat sebagai ahli ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu niat menjadi penting. Seperti apa niat i'tikaf? Kata para ulama, an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi kalau kita ingin beribadah, maka tata cara niatnya adalah kita memunculkan, menghadirkan niat di dalam hati, itu sudah sah. Beberapa ulama kemudian jaga-jaga, makanya ada biasanya lafaz niat, seperti lafaz niat sholat, usolli sholatal subhi misalkan, makmuman lillahi ta'ala. Itu tidak wajib, hanya untuk menguatkan niat yang sudah ada. Itu. Jadi yang terpenting dari niat adalah hadirnya niat tersebut di dalam hati kita, bahwasanya kita akan melaksanakan i'tikaf
dengan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap Bapak Ibu masuk ke dalam masjid kemudian akan berdiam untuk melaksanakan ibadah, segera niatkan untuk iktikaf. Supaya diam kita di dalam masjid bernilai plus, yaitu iktikaf. Apa hukum iktikaf? Para ulama sepakat bahwasanya iktikaf hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Sebab Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf. Ya, maka ini menjadi sunnah daripada Rasulullah SAW. Kecuali kalau misalkan dia bernazar, maka harus ditunaikan. Misalkan saya bernazar, apabila saya lulus saya akan iktikaf 3 hari, maka 3 hari iktikaf itu menjadi wajib bagi dia. Nah, ini diantara dalilnya, ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Jadi Rasulullah SAW setiap datang bulan suci Ramadan beliau beriktikaf di 10 akhir. Bahkan di tahun beliau wafat SAW beliau beriktikaf 20 hari. Kemudian iktikaf juga boleh dilakukan oleh perempuan. Jadi tidak khusus bagi laki-laki. Iktikaf boleh dilakukan oleh perempuan. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW itu beriktikaf di akhir Ramadan, yaitu 10 terakhir. Dan setelah beliau wafat, istri-istri dia melanjutkan atau ikut juga beriktikaf, melanjutkan sunnah daripada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, maka bagi perempuan diperbolehkan juga untuk beriktikaf di dalam masjid dengan beberapa syarat yang disebutkan oleh ulama. Di antaranya, apabila sudah menikah maka harus izin daripada suaminya. Jangan sampai dia iktikaf suaminya tidak tahu atau suaminya belum mengizinkan. Nah, maka iktikafnya sah, tetapi di satu sisi dia mendapatkan dosa sebab dia tidak mendapatkan izin daripada suaminya. Yang kedua, terhindarnya dari fitnah, apalagi misalkan yang masih gadis. Dan alhamdulillah seperti di masjid ini bagus terpisah ya, lantai 1 dan lantai 2, insya Allah terhindar dari yang namanya fitnah. Kemudian seperti apa tata cara iktikaf? Ini saya agak percepat saja untuk fikih iktikaf karena memang tidak banyak dan mudah untuk kita pahami. Jadi iktikaf itu harus dilakukan di dalam masjid. Kemudian pertanyaannya, masjid seperti apa Ustaz yang boleh kita beriktikaf? Semua masjid boleh, yang dimana dilaksanakan sholat fardu 5 waktu di dalamnya. Mungkin kita agak bingung, ada musola, ada masjid jami'. Semuanya boleh, asalkan tadi di dalamnya dilaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Imam Syafi'i menambahkan rahimahullah bahwasanya lebih afdol lagi iktikaf di dalam masjid jami' yang di dalamnya juga dilaksanakan sholat Jumat. Mengapa? Agar ketika bertepatan dengan hari Jumat dia tidak harus keluar dari masjid. Yang dimana nanti kita bahas ya, salah satu yang membatalkan iktikaf adalah keluarnya seseorang dari masjid. Gitu. Nah, kemudian apalagi? Tidak ada batasan waktu minimal maupun maksimal. Durasi iktikaf para ulama menjelaskan, walaupun ini banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan harus minimal 1 hari, harus minimal setengah hari, bahkan ada yang mensyaratkan harus disertai dengan puasa. Tetapi pendapat yang lebih kuat, insya Allah, adalah iktikaf tidak ada batasan minimalnya. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi dan juga Imam An-Nawawi, ya, di mana Imam An-Nawawi ini salah satu ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan waktu minimal iktikaf sebagaimana dipilih oleh jumhur ulama cukup disyaratkan berdiam sesaat. Bahasanya itu lahdoh. Jadi sesaat, yang penting dia niat untuk iktikaf walaupun sesaat, maka itu sudah dinilai sah sebagai iktikaf.
Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita ke masjid, khususnya bulan Ramadan, misalkan kita ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita datang lebih awal, ya, mungkin 5 menit atau 10 menit sebelum azan. Ketika kita datang kan kita pasti menunggu waktu sholat zuhur. Nah, waktu itu kalau bisa diniatkan untuk iktikaf. Jadi segera niatkan iktikaf. Ya. Bahkan kata ulama, walaupun hanya duduk sejenak, kemudian dia pergi lagi, kalau dia niatkan iktikaf maka itu sudah sah disebut sebagai iktikaf. Ya. Dan waktu maksimalnya juga tidak ada. Bahkan para ulama menjelaskan iktikaf juga boleh dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Sebagaimana riwayat hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah iktikaf di luar bulan suci Ramadan, di bulan Syawal pernah. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak ibadah. Jadi iktikaf itu dalam rangka melaksanakan ibadah apapun, berzikir, bertafakur, tilawah, sholat sunnah, ya, termasuk kajian. Bahkan kalau bisa divariasikan agar kita itu tidak merasa bosan, apalagi iktikafnya lama. Ada orang yang iktikafnya full 10 malam terakhir tidak pulang, betul-betul nginap di masjid. Nah itu harus, karena sifat manusia pada fitrahnya adalah cepat bosan. Makanya ibadahnya pun harus divariasikan. Sehingga apa? Sepanjang iktikafnya full ibadah, tapi tadi ibadahnya bervariasi. Dibanding misalkan kita hanya memilih satu ibadah, misalkan tilawah aja. Nanti setelah kita bosan tilawah, pasti kita akan istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Nah itu sayang, waktu kita ada yang terbuang. Lebih baik misalkan tilawah sudah agak capek, kita coba zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sudah misalkan agak lelah, kita tafakur saja, mengingat Allah, ya, mengingat nikmatnya, ya, mensyukuri, ya, bertafakur. Subhanallah. Jadi banyak sekali jenis-jenis ibadah. Dan diperbolehkan untuk kita ngobrol selama itu tidak melalaikan kita. Jadi ada orang yang terlalu ekstrim, kemudian iktikaf sama sekali gak mau bicara. Nah ini juga bukan merupakan tuntunan syariat. Ada orang yang iktikaf, begitu masuk masjid, sama sekali gak mau bicara sama orang. Nah ini juga bukan tuntunan daripada syariat. Itu terlalu berlebihan, yang dimana di dalam istilah agama disebut gulu. Nah, dan ini dilarang dalam agama. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Makan, boleh-boleh saja. Mandi, bersih-bersih, ya. Jadi hal-hal yang diperbolehkan selama iktikaf. Termasuk misalkan keluar dari masjid untuk hajat, ya. Apalagi hajatnya itu darurat, maka itu tidak membatalkan iktikaf. Jadi pada dasarnya keluar dari masjid itu membatalkan iktikaf kecuali untuk keperluan mendesak, ya, kecuali untuk keperluan penting. Misalkan kita mau tiba-tiba anak kita sakit di rumah, ya, kita harus bawa dia ke rumah sakit. Maka ketika kita keluar, ya, kemudian bawa dia ke rumah sakit selama tidak dalam durasi yang terlalu lama, ya, misalkan bawanya sampai 1 hari, ya itu sudah batas, sudah stop itu iktikafnya. Tapi kalau keluar sebentar, misalkan tidak disediakan makan di sini, kita pulang makan, kemudian setelah makan kembali lagi, itu masih tidak membatalkan iktikaf kita. Jadi kita masih tetap terhitung iktikaf. Jadi substansi daripada iktikaf bukan hanya berdiam diri di masjid, tetapi juga memperbanyak ibadah. Nah, hal-hal yang membatalkan iktikaf sebagaimana sudah disebutkan tadi, yang pertama adalah keluarnya seorang yang beriktikaf dari masjid, ya. Kemudian yang kedua, jima. Nah, mungkin kita agak nggak terbayang, ya, gimana orang lagi beriktikaf tapi masih sempat-sempatnya menggauli istrinya. Gimana? Nah, beberapa masjid itu yang besar, dan di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri memiliki bilik yang beliau sekat, ya. Jadi di dalam masjid beliau membuat bilik yang khusus digunakan untuk tempat beliau beriktikaf. Nah, dan itu masih di beberapa masjid masih banyak yang ada seperti itu.
Nah itu kan bisa saja kemudian istrinya datang mengunjungi. Nah ini di antara hal yang boleh ya, istri mengunjungi suaminya yang sedang beriktikaf kemudian dia bercengkrama, itu boleh. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah kalau sampai bersetubuh. Nah ini penting juga untuk kita ketahui, gitu. Sebab bisa saja ada itu fenomenanya. Makanya dalam surah, dalam Al-Quran itu jelas, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mempergauli atau bersetubuh dengan istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Dan yang ketiga yang membatalkan iktikaf adalah bagi perempuan ketika dia haid atau nifas. Maka khususnya ya di mayoritas mazhab tidak memperbolehkan seorang yang haid itu untuk berdiam di dalam masjid. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang membatalkan iktikaf adalah hilangnya kesadaran atau gila, ya, atau mabuk misalkan. Nah, karena di antara syarat seorang sah iktikaf adalah berakal. Kemudian apa saja sebenarnya keutamaan iktikaf sehingga kita berdiam diri dan rela mengalokasikan waktu kita untuk beriktikaf? Ada beberapa hadis yang menyebutkan secara rinci ya tentang keutamaan iktikaf. Tetapi hadis-hadis kebanyakan ini adalah hadis-hadis yang lemah dan bahkan ada yang palsu. Akan tetapi ada hadis umum yang menyebutkan tentang keutamaan ibadah-ibadah sunnah, khususnya ibadah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis Bukhari nomor 6502 yang artinya adalah tidaklah suatu ibadah seorang hamba ya, kepadaku yang lebih aku cintai dibanding apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi Allah itu sangat mencintai dan menyukai hambanya yang menjaga ibadah-ibadah wajib. Makanya jangan sampai kita kuat dan kencang sunnahnya, tapi yang wajibnya enggak, atau yang wajibnya belum bolong. Jangan sampai iktikaf, sholat subuhnya enggak. Gitu. Jangan sampai puasa, sholat enggak. Gitu. Dan apabila hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, nah ini poinnya, maka aku akan mencintainya. Ketika aku telah mencintainya, nah ini, maka aku akan membimbing pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Dan bentuk bimbingan Allah itu banyak sekali. Bisa dibimbing kepada hidayah, bisa dibimbing kepada ilmu, dan pastinya kepada hal-hal yang baik. Jadi pendengaran kita akan dibimbing Allah untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Kemudian apa? Aku, kata Allah, membimbing penglihatannya ketika dia melihat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau penglihatan kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa yang kemudian akan kita lihat itu sudah pasti merupakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya baik, bukan hanya hal-hal positif, tetapi hal-hal yang memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebab Allah yang membimbing. Diberikan kita ilham, diberikan kita petunjuk, diberikan kita hidayah, dan diberikan kita takdir untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga akan membimbing tangannya ketika memukul. Nah ini konteksnya kalau zaman dulu ketika perang maksudnya. Jadi Allah akan bersama dia. Kemudian membimbing kakinya ketika melangkah. Kalau dia meminta, pasti akan aku beri. Dan kalau dia meminta perlindunganku, pasti akan aku lindungi. Nah inilah, apabila kita memperbanyak ibadah sunnah termasuk iktikaf, maka ini adalah salah satu cara agar permintaan kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya apa inti daripada iktikaf dan juga kita beribadah mengejar yang namanya Lailatul Qadar? Pada intinya semua akan mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan mempercepat doa kita kemudian sampai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya istilahkan ini ibadah-ibadah sunnah ini termasuk iktikaf dan ibadah di malam Lailatul Qadar sebagai booster terhadap doa-doa kita. Nah, ini makanya di antara keutamanya tadi ya, booster terhadap doa-doa kita. Jadi sebenarnya apa intinya kita melaksanakan iktikaf? Apa intinya kita bertadarus? Apa intinya kita berzikir dan qiyamul lail? Adalah salah satu keutamanya adalah kita membooster doa-doa kita itu cepat sampai. Ya, jadi doa-doa kita ini kan bertempur di langit, ya, beradu, gitu, beradu dengan macam-macam. Nah, di antara salah satu yang mengangkat doa kita supaya cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan-amalan ibadah kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya banyak hajat, disarankan untuk memperbanyak ibadah. Ya. Sebab salah satu yang akan membooster atau mempercepat terkabulnya doa kita adalah ibadah kita. Mungkin kita masih ingat kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua yang kemudian bisa keluar sebab masing-masing dari mereka menyebutkan amalannya. Nah, ini salah satu manfaat daripada i'tikaf. Nah, kemudian selain mempercepat doa kita, tentu kita ingin mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang di dalam hadis banyak disebutkan, ya, di antaranya adalah tahabbu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Mungkin kita bingung, ya, ini ada perbedaan nih, ganjilnya ikut Muhammadiyah atau pemerintah? Gitu ya. Kalau pemerintah sekarang ganjil, tapi kalau Muhammadiyah udah kemarin ya, mulai. Nah, cari aman, ya, cari aman, cari aman. Kalau bisa kita setiap malam itu qiyam. Kalau bisa kita setiap malam itu hidupkan, khususnya 10 terakhir. Dan ini gak lama gitu, 10 malam ini dibandingkan 1 tahun kita 360 hari. Kalau hanya 10 hari kita maksimalkan, dan insya Allah kita dapat salah satunya pasti, ya. Kalau kita, makanya dulu ada ustadz yang menyarankan, kalau udah masuk 10 malam terakhir, usahakan kita setiap malam sedekah. Jadi alokasikan dana. Misalkan setiap malam kita sedekah 5.000 aja, pasti kan ada tuh yang kena salah satu malamnya, ya. 5.000 dikali 1.000 bulan, berapa itu? Masya Allah ya, pahalanya. Jadi alokasikan, itu baru sedekah. Apalagi kalau kita mampu sedekahnya jauh lebih banyak, insya Allah pasti ada yang kena kan. Kalau tiap malam kita sedekah, belum lagi tiap malam kita qiyamul lail di 10 malam terakhir, pasti kena salah satunya kepada malam Lailatul Qadar. Bahkan saking Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan, siapa yang menghadiri sholat jamaah pada malam Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Maksudnya sholat jamaah di sini apa? Yaitu sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah. Walaupun dia tidur misalkan ya, tapi sholat Isya dan sholat subuhnya dia berjamaah, dia sudah dapat bagian daripada malam Lailatul Qadar. Inilah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan kita iktikaf, bangun di sepertiga malam, yang keutamanya Masya Allah, kita semua sudah tahu betapa luar biasanya. Dan di dalam hadis lain disebutkan malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Nah, ini masalahnya kita bingung nih malam ganjilnya kapan. Jadi udahlah setiap malam aja, insya Allah. Dan diantara keutamanya juga disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang qoma itu mendirikan, ya, menghidupkan, atau bermakna juga sholat. Jadi qoma di sini dalam bahasa itu artinya berdiri, tetapi dalam istilah artinya bisa bermacam-macam. Bisa sholat, ya, mendirikan sholat maksudnya, bisa menghidupkan malamnya, ya,
Bahkan bisa tadi berjamaah Isya dan Subuh, menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar. Maka dengan keimanan, artinya keimanan di sini dia percaya nih, dengan melaksanakan dan menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Wahtisaban, serta dia berharap mendapatkan keutamaan tersebut, maka Allah niscaya akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan inilah yang pernah juga saya sampaikan di salah satu ceramah tarawih kita. Inti daripada ibadah kita di bulan puasa ini adalah menghapuskan dan mensucikan diri kita dari yang namanya dosa-dosa. Dan terhapusnya dosa-dosa dari diri seseorang itu merupakan salah satu makna daripada ketakwaan. La'allakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat takwa. Oleh sebab itu, qiyam pada malam Lailatul Qadar kita harapkan dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan tidak ada sesuatu hal yang kemudian menjadi tujuan utama daripada seorang hamba selain terhapusnya dosa-dosanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa banyak kita melakukan dosa-dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Tentu apabila dosa-dosa kita terhapuskan, maka kita akan merasa sangat senang. Maka kita akan terhindar daripada murka dan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ringkasnya tentu kita sudah hafal di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak perlu saya bacakan ya. Kita semua sudah tahu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang diringkas di dalam surat Al-Qadar. Ada satu surat khusus yang Allah bicarakan tentang malam ini, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83,3 bulan. 83,3 tahun ya. Iya. Ya digenapkan saja jadi 84 lah. Kurang lebih. Bayangkan umur kita saja belum tentu sampai. Nah, ini salah satu keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, di mana umat Nabi Muhammad ini umurnya tidak panjang, ya, paling 60, 70, di atas 70 itu udah bonus. Gitu ya. Kalau kita mengikuti standar umur Rasulullah SAW, dibandingkan umat-umat terdahulu yang bisa sampai 1000 tahun umurnya, mereka bisa beribadah sebanyak 10 tahun. Tetapi kita dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umur yang pendek, tapi kita dikasih amalan yang bisa menyaingi umat-umat terdahulu dalam hal frekuensi ibadah. Di antaranya dengan malam Lailatul Qadar. Dan juga malam Lailatul Qadar itu di mana momentum Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir seseorang dalam 1 tahun ke depan. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan takdir-takdir seseorang dalam 1 tahun ke depan. Makanya kalau kita di malam Lailatul Qadar, kita minta supaya 1 tahun ke depan kita ini mendapatkan takdir-takdir yang baik. Bahkan kata para ulama, termasuk ditentukannya apakah orang itu akan naik haji atau tidak, akan umrah atau tidak, rezekinya seperti apa, itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Nah, inilah kemurahan dari